Beri peringatan keras ke Amin Rais, Jokowi sudah dongkol. Siap-siap saja Pak Tua Bangka, jangan kabur ya. Yang paling berbahaya adalah bahwa ada usaha yang betul-betul luar biasa senario dan backup politik serta keuangannya itu supaya nanti presiden kita Pak Jokowi itu bisa mencengkeram semua lembaga tinggi negara, terutama DPR, MPR, dan DPD. Apalagi yang harus saya sampaikan, janganlah membuat kegaduhan baru. Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi. Tapi juga lembaga tinggi negara yang lain, ya, kemudian bahkan bisa melibatkan TNI dan Polri untuk diajak main politik sesuai dengan selera rezim. Saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Nah, lantas pertanyaan saya, apakah orang seperti ini yang mau dipercaya? Apa dasarnya mempercayai orang seperti ini yang setiap ucapannya tidak dapat dipertanggungjawabkan? Jadi sebaiknya seorang Amin Rais ini banyak-banyaklah bermuhasabah, ya kan, introspeksi diri. Kenapa sekarang jadi seperti ini? Kenapa sekarang seperti gelandangan politik, ya kan? Yang bahkan di partainya yang saat itu, di Partai Amanat Nasional, itu pun juga sudah tidak berpengaruh sama sekali. Kesabaran manusia itu ada batasnya. Tidak ada manusia yang benar-benar bisa sabar terus-menerus tanpa jeda. Lebih-lebih jika terus-menerus difitnah, dihina, dizalimi, serta diintimidasi. Manusia punya emosi dan rasa marah yang bisa keluar kapanpun ketika kesabaran sudah mendekati batas akhir. Jokowi adalah orang yang bisa dibilang sudah sangat sabar. Saking sabarnya, Jokowi hanya diam dan tak melakukan apa-apa ketika bertahun-tahun dihina, difitnah, dikecam, dinyinyiri, diganggu dan diperlakukan tak adil oleh Amin Rais bertahun-tahun sejak Jokowi menjadi presiden. Amin Rais bisa dibilang sebagai orang paling berisik yang suka merecoki pemerintahan Jokowi. Namun hebatnya, Jokowi tak pernah membalas, apalagi sampai memenjarakan Amin Rais meskipun banyak pasal yang bisa digunakan. Bahkan ketika Amin Rais berkunjung ke istana, Jokowi masih memberikan sambutan yang hangat dan terbuka kepada Amin Rais. Jokowi masih mau mendengarkan keluhan Amin Rais soal insiden kematian 6 laskar FPI. Ya, meskipun insiden itu tidak ada sangkut pautnya dengan Jokowi, Jokowi masih memberikan penghormatan, seolah tidak ada persoalan apa-apa dengan Amin Rais. Tak nampak sedikit pun kebencian pada wajah Jokowi kepada Amin Rais. Nampaknya, lama-kelamaan kesabaran Jokowi kepada Amin Rais mulai habis. Jokowi masih sabar ya ketika Amin Rais mengeluhkan soal kematian 6 laskar FPI kepada Jokowi. Jokowi masih sabar ketika Amin Rais memberikan ancaman berupa neraka jahanam. Namun khusus soal tudingan Jokowi adalah aktor di balik wacana amandemen UUD untuk mengubah masa jabatan presiden menjadi 3 periode, Jokowi tak bisa menahan diri untuk tidak emosi. Jokowi terlihat sangat marah ketika Amin Rais menudingnya sebagai aktor di balik wacana amandemen UUD untuk mengubah masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Sebelumnya, dalam akun YouTube miliknya, Amin Rais mengungkapkan kecurigaannya terkait adanya usaha pemerintahan Jokowi menguasai seluruh lembaga tinggi negara. Hal itu menurutnya sangat berbahaya. Juga mengaku menangkap sinyal politik atau skenario yang mengarah agar Presiden Jokowi bisa terpilih lagi hingga 3 periode. Yang paling berbahaya sekarang adalah adanya usaha-usaha yang betul-betul luar biasa, skenario dan backup politik serta keuangannya itu, supaya Presiden Jokowi bisa mencengkeram lembaga tinggi negara khususnya DPR, MPR, DPD, kata Amin waktu itu ya. Mendengar tudingan dari Amin Rais yang berbau fitnah dan sangat tendensius, Jokowi nampak begitu marah. Biasanya beliau diam saja ketika Amin Rais memfitnahnya, namun kali ini beliau tak bisa diam. Jokowi bahkan sampai meminta Amin Rais untuk tidak membuat kegaduhan baru dengan menuding dirinya membuat skenario agar bisa terpilih lagi hingga 3 periode. Janganlah membuat kegaduhan baru, kata Jokowi. Saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak berminat juga menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanatkan 2 periode, itu yang harus kita jaga bersama-sama, tegasnya. Apa yang membuat Jokowi begitu marah dengan tudingan Amin Rais? Padahal biasanya Jokowi diam saja, tak peduli ocehan
si Pak Tua itu? Jawabannya, mungkin karena Jokowi sudah berulang kali menegaskan dirinya tak mau lagi lanjut di 3 periode. Ketika sudah berkali-kali mengucapkan hal itu, lalu masih saja ada yang menuding kalau beliau masih berambisi untuk lanjut 3 periode sehingga mengumandangkan amandemen UUD. Saya kira wajar jika Jokowi sangat dongkol karena sudah berulang kali menjelaskan, tapi seolah-olah Amin Rais tak menghiraukan ucapannya. Ya, budek kali ya. Peringatan jangan membuat kegaduhan baru seolah-olah merupakan puncak dari kedongkolan Jokowi kepada Amin Rais. Secara tidak langsung, Jokowi sedang mengatakan bahwa Amin Rais adalah orang yang berulang kali bikin gaduh di negeri ini. Siapapun yang menjadi presiden, Amin Rais akan selalu membuat kegaduhan demi kegaduhan. Seolah tak pernah mau melewatkan Indonesia berjalan tanpa kegaduhan yang dibuat olehnya. Jujur, saya cukup ngeri dengan peringatan Jokowi ke Amin Rais. Seperti sebuah ultimatum agar jangan bikin ulah, agar jangan mengusik fokus Jokowi membangun negeri. Jokowi seperti tidak peduli lagi dengan usia dan status Amin Rais sebagai politisi senior. Jokowi hanya ingin Amin Rais berhenti membuat kegaduhan, titik. Dulu, semasa saya masih menjadi mahasiswa, sosok Amin Rais begitu berkarisma. Betapa tidak, beliau bersama para mahasiswa pada masa penggulingan Soeharto berdiri paling depan. Pikir saya, pada saat itu beliau itu adalah sosok pemimpin masa depan yang akan membuat Indonesia bebas dari tirani kekuasaan terkait dengan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme pada era itu. Namun kenyataannya kotorannya tetaplah kotoran walau dibungkus dengan emas murni. Hati dan pikiran Amin Rais tak ubahnya seperti iblis yang akan menyerang siapa saja yang tak sejalan dengan keinginannya. Bagi saya, Amin Rais adalah penumpang gelap yang telah menunggangi gerakan reformasi dan telah memakai mahasiswa sebagai tunggangannya. Bersyukur kepada Tuhan bahwa ia tak pernah ditakdirkan sebagai pemimpin negara ini. Meskipun syahwat politiknya menggebu-gebu, namun Tuhan tahu mana yang akan dipilih dan terpilih. Walau berliat di dalam lumpur pun tetaplah batu mulia. Sementara sampah di atas piring emas akan dibuang dan dilenyapkan. Begitulah gambaran sosok Amin Rais di peta perpolitikan di negeri ini. Belum lama ini, Amin Rais berulah lagi. Ya, Ketua Majelis Syuro Partai Umat ini membandingkan kepemimpinan rezim Soeharto dan Jokowi. Dalam pernyataannya, ia menganggap rezim Soeharto jauh lebih baik ketimbang rezim Presiden Jokowi. Bahkan, Amin mengaku bahwa rezim Jokowi itu sangat menakutkan, yang ia ibaratkan dengan kaki serta tangan yang dipotong. Amin juga mengungkapkan akan kekhawatiran terhadap demokrasi yang mungkin dipotong pelan-pelan oleh rezim Jokowi. Ia mencontohkan DPR, DPD, dan MPR yang takluk pada rezim Jokowi. Begitupun dengan ketua-ketua lembaga tinggi serta TNI dan Polri yang manut dan takluk pada istana. Ya, kita maklumi sajalah. Amin ini kan sudah pikun akut ya, sehingga otak dan mulutnya itu tidak ada sinkronisasi.